Pace bene. Sebenarnya ada teks kitab suci yang melarang orang mendoakan, meminta sesuatu untuk orang meninggal. Ada dalam kitab suci. Nah, apa kisahnya? Ini kisah tentang Yairus. Saya pikir kita semua tahu itu. Itu semua ada. Itu ada di Injil Sinoptik. Matius, Markus, Lukas dikisahkan itu. Ketika Yairus meminta kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan dari sakit, Yesus sebenarnya sudah bersedia. Dan ketika dalam perjalanan ada orang berkata begini, anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusah-nyusahkan guru. Tak ada gunanya mendoakan itu lagi, meminta sesuatu untuk orang yang sudah mati. Kan maka kita potong dulu di situ. Maka kalau ada yang berkata, sebenarnya apakah ada di kitab suci menyatakan supaya jangan mendoakan orang mati? Ada, salah satunya ini kan gitu ya. Tetapi Yesus tidak membatalkan keinginannya untuk tetap pergi mengunjungi rumah Yairus. Yairus juga tidak berkata, oh Yesus tidak usah lagi datang sebab putriku katanya sudah mati. Tidak ada dikatakan begitu. Proses itu terus berlangsung. Permintaan itu tetap diberikan kepada orang yang sehat, yang sakit, yang mati untuk keselamatan. Dan kita tahu akhir ceritanya happy ending. Bahwa dihidupkan kembali. Saya pikir mendoakan orang mati dari sini kita lihat tidak bertentangan dengan iman kekristenan, bahkan sejalan gitu ya. Bukankah beriman kepada Kristus itu berarti percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal juga? Bahwa Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Supaya konsisten ya. Soal susah lah, masa kita doakan orang mati? Apa yang mau kita doakan lagi? Itu kan sudah ranah pencipta katanya. Justru karena itu ranah pencipta, kita sampaikan apa yang kita pikirkan tentang orang mati itu kepada pencipta. Karena itu sudah wilayah dia. Maka kita sampaikan dalam dua-dua. Nah, persoalannya bukan sebenarnya apakah bisa atau tidak. Persoalannya adalah banyak orang Kristen, Katolik lah saya sebut, tidak mendoakan orang-orang sahabatnya, kenalannya yang sudah meninggal. Padahal gereja sudah mengizinkan, tapi tidak mengingat itu. Memang ada kebiasaan juga ya, setelah 7 hari katanya, setelah 40 hari, 1000 hari juga ada ya. Memang penetapan hari-hari macam itu saya pikir itu adalah kearifan lokal yang memakai angka-angka yang memang angka-angka biblis, katakanlah 40, 1000 barangkali ada juga milenarisme setelah 1000 tahun, 1000 hari, macam-macam angka yang dipakai. Tetapi sekali lagi bukan soal, kalau kita mau melangkah lagi, bukan soal apakah bisa atau tidak mendoakan orang yang mati. Gereja mengizinkan, membisakan. Tadi sudah ada contohnya juga. Meskipun sudah jelas, tidak usah lagi ganggu Yesus itu. Jangan menyusah-nyusahkan guru sebab anakmu sudah mati. Tapi tidak batal, karena doa itu ternyata efektif bagi orang yang hidup, bagi orang yang sakit, hidup tapi sakit, gitu ya. Hidup tapi sakit, hidup tetapi diambang kematian, dan yang mati selalu berguna. Nah, satu konfrontasi ide yang tak cocok adalah jangan mendoakan orang mati, doakanlah ketika dia hidup. Ini bukan dua hal yang harus dipilih salah satu di antaranya. Bisa dua-duanya. Doakan orang yang hidup, doakan orang yang mati. Yang pertama, yang kedua, apakah doamu itu berguna atau tidak? Jangankan mendoakan orang yang mati, mendoakan apa yang kita inginkan pun di dunia ini, tidak semua itu terkabul. Terkabul dari pikiran kita, kan begitu ya. Tetapi berdoa dalam dirinya baik. Berdoa itu dalam dirinya baik. Sekurang-kurangnya orang mati ini
menjadi alasan bagimu untuk berbicara dengan Tuhanmu. Orang mati ini menjadi alasan bagi kita untuk bercerita kepada Tuhan betapa sedihnya, betapa sepinya, betapa kehilangannya setelah meninggal si Anu, orang yang kukasihi itu. Dan secara tidak langsung, inilah yang mati yang berbuah banyak. Kematian yang membawa pengaruh bukan di alam maut sana, tetapi di dunia orang hidup. Kematiannya itu bukan berarti menutup kisah tentang dia segera setelah ia tidak bernapas lagi. Tetapi setelah ia tidak bernapas lagi di dunia ini, orang-orang yang mengenal dia tergerak hatinya untuk berbicara kepada Allahnya karena kematian yang dialami oleh orang ini. Nah, lihat bagaimana koneksi itu ya antara orang yang hidup, orang yang mati, dan Allah pencipta, Allahnya orang hidup dan Allahnya orang mati. Inilah gereja. Gereja itu bukan hanya di sini saat ini, bernapas di sekarang ini, tetapi gereja yang dulu sudah dimulai, yang ada dari semula, yang ada saat ini, yang ada esok, yang ada dimensi ini, dan ada di dimensi lain, kalau kita pakai terminologi itu. Ciao, pace bene.